Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk membuat poster melalui Canva. Silahkan mengetik canva.com di mesin pencarian. Setelah kita mengklik canva.com, maka akan tampil beranda seperti ini. Silakan Bapak Ibu klik buat desain. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih poster ruang kelas. Di sana sudah ada ukurannya. Bapak Ibu juga bisa mengubah ukuran sesuai dengan pilihan Bapak Ibu dengan cara menambahkan ukuran khusus yang ada di bawah itu. Nah, saya coba langsung mengklik Canva yang sudah ada ukurannya, yang sudah diatur ukurannya. Saya akan memberikan judul di atas, misalnya judulnya poster. Kemudian di sebelah kiri atas, Bapak Ibu juga bisa mengubah ukurannya, mulai lebar, tinggi dalam satuan sentimeter. Kemudian di bawahnya itu ada beberapa template yang sudah disediakan Canva, terutama adalah Canva yang akunnya belajar.id atau akun pembelajaran. Nah, Bapak Ibu juga ada bisa menambahkan elemen ya. Contohnya Bapak Ibu, saya akan menambahkan background pada poster saya. Nah, Bapak Ibu, sebelum membuat poster ini tentunya sudah harus menentukan materi yang akan diletakkan di posternya, kemudian targetnya, kemudian tata letak atau warnanya yang digunakan itu gambarannya sudah menyusun rencana seperti itu Bapak Ibu. Nah, rencananya di sini nanti poster ini akan menggunakan background langit. Yang putih itu adalah awan. Jadi seperti ini nanti ya, tinggal menyesuaikan garisnya. Kalau kurang ke bawah tinggal digeser barisnya, itu kita geser ke bawah. Nah, setelah ini Bapak Ibu, maka elemen-elemen atau materi tentunya kita sudah siapkan ya. Kalau saya sudah menyiapkan di Microsoft Word. Kemudian untuk unggahannya juga sudah saya siapkan dalam satu folder, sehingga kalau mau menambahkan aset tinggal dicari saja di dokumen. Nah, diunggah saja Bapak Ibu ya. Oke, di sini sudah ketentuannya. Dalam poster Sagu Satal ini Bapak Ibu menambahkan logonya, logo Sagu Satal di bagian atas. Kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan elemen untuk judulnya. Misalnya saya ingin menambahkan yang ini untuk latar dari judulnya. Kemudian saya mengubah warnanya, tinggal mengklik kotak warna, kemudian saya sesuaikan dengan warna dasar backgroundnya. Nah, setelah itu saya tambahkan teks, tambahkan judul. Saya tulis judulnya dalam materi ini adalah rukhsah atau keringanan. Nah, ini adalah materi tentang keringanan dalam ibadah dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam.
Targetnya adalah peserta didik kelas 7. Nah, Bapak Ibu bisa mengatur ukuran dari hurufnya dengan mengurangi ukuran fontnya di atas itu ya. Tinggal mengklik minus atau memilih ukurannya berapa. Tinggal digeser-geser saja, nanti ada garis bantunya. Kemudian hurufnya ingin saya pertebal juga. Saya ubah warnanya hijau matang misalnya. Nah, setelah ini baru Bapak Ibu menambahkan subjudulnya. Jadi setelah bab nanti ada subjudulnya tentang apa. Nah, misalnya mengenal definisi dan jenis rukhsah. Bapak Ibu bisa memperbesar tampilannya supaya terlihat lebih jelas. Kemudian tinggal mengarahkan ke atas saja sebagai subjudulnya. Lalu kita atur supaya lebih rapi ukurannya mungkin. Kemudian hurufnya bisa warnanya kita ubah. Warna seperti ini kita beri huruf tebal. Kemudian kita ganti dengan huruf besar untuk kata depannya. Nah, setelah ini Bapak Ibu bisa menambahkan untuk nama pengarangnya, nama penulisnya. Silahkan klik teks, tambahkan sedikit teks, kemudian Bapak Ibu menulis nama Bapak Ibu di sini. Silahkan disesuaikan kembali untuk ukurannya karena ini adalah bukan termasuk subjudul ya, jadi agak kecil. Kemudian kita blok saja, kita tebali dan kita ganti warnanya. Nah, mungkin seperti ini, kita arahkan ke atas sedikit. Nah, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan materi-materi tentang subjudul yang Bapak Ibu buat. Jadi ada definisi, ada jenis rukhsah. Nah, caranya sama Bapak Ibu, tinggal meletakkan, kemudian mengatur. Nah, Bapak Ibu silakan menambahkan materi sesuai dengan rencana. Bapak Ibu tinggal mengatur ukuran hurufnya, kemudian mengatur tata letaknya. Bapak Ibu juga bisa menambahkan kita tambahkan ayat sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ini ya. Nah, ini langsung kita ke mengetiknya itu langsung copy paste ya Bapak Ibu. Jadi sudah tersedia di Word, tinggal copy paste saja. Saya ingin menambahkan di poster ini kaligrafinya Bapak Ibu, tinggal mencari saja di elemen, ketik kaligrafi, nanti banyak sekali contoh-contoh kaligrafi sebagai tambahan atau mempercantik saja Bapak Ibu. Tinggal kita geser
sesuai dengan tempat yang menurut kita cukup cocok, tampilannya cukup menarik. Tinggal digeser-geser saja. Warnanya pun juga bisa diubah, tidak hitam. Nah, setelah ini masih banyak tempat ya yang masih kosong. Bapak Ibu usahakan untuk tempatnya jangan banyak yang kosong. Jadi menambahkan materi lagi, tapi juga tidak boleh terlalu banyak. Istilahnya yang padat, jelas begitu. Dan juga yang penting bagi siswa. Kemudian ini akan saya tambahkan seperti peta konsep begitu ya. Saya akan menulis kertas sobekan. Nah, di sini tersedia bermacam-macam elemen. Bapak Ibu bisa mengaksesnya secara gratis. Nah, seperti ini, tinggal drag and drop, tinggal menentukan di sisi sebelah mana, kemudian kita tambahkan teksnya. Lalu kita atur hurufnya. Seperti ini. Alasan seseorang diperbolehkan untuk rukhsah. Nah, kemudian kita mau menambahkan kertas sobekan lagi di sini. Kita cari yang beda. Seperti ini mungkin ya. Oke, kita taruh di bawahnya. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau mau buat bisa copy paste dengan Ctrl C dan Ctrl V. Tinggal kita letakkan sejajar karena ada garis bantuannya ya. Jadi mudah sekali untuk membuat poster. Kemudian kita tinggal copy paste saja huruf yang sudah kita atur tadi, lalu kita letakkan di dalam kertas sobekan. Nah, ini sebagai tempatnya ya, biar kelihatan lebih menarik. Nah, kemudian kita tinggal memasukkan materi-materinya saja di sini. Nah, setelah Bapak Ibu meletakkan materinya di sini, Bapak Ibu usahakan untuk meneliti kembali kira-kira copy paste-nya tadi sesuai enggak dengan rencana materi yang kita buat. Kalau ini kan masih belum baik ya, belum bagus karena nomornya masih belum urut. Nah, bisa diurutkan. Kemudian untuk tata letak hurufnya juga harus sama ya seperti yang di atas. Nah, setelah urut Bapak Ibu bisa menambahkan seperti daun-daunan ya untuk tampilannya. Ketik saja daun di elemen, nanti akan muncul banyak sekali macam-macam daun. Kita perkecil, kemudian kita tata. Arahnya bisa diputar-putar ya kalau sudah ada tombol putar di situ. Kita juga bisa menambahkan elemen lain Bapak Ibu supaya lebih cantik lagi seperti gambar masjid. Nah, kayak ini. Kira-kira tempatnya yang pantas di mana? Kalau di tulisan itu kan nanti nggak kelihatan. Kita perkecil lagi. Masjidnya ada di situ. Jadi background awan tadi memang sengaja saya pilih karena ternyata di bawahnya tulisan itu ada
masjidnya. Jadi saya mulai dari atas Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin mendesainnya dari bawah juga diperbolehkan. Semudahnya Bapak Ibu dalam membuat begitu. Nah, ini saya mau mencari elemen tanah ya. Kemudian saya mau menambahkan dataran berupa sawah. Jadi masjidnya terletak di atas dataran hijau ya, sawah itu seperti ini. Saya sesuaikan saja Bapak Ibu. Nah, ini kan gambarnya ketutupan. Nah, Bapak Ibu bisa mengklik posisi yang di atas itu, kemudian mengatur untuk maju atau mundurnya. Maka datarannya saya mundurkan supaya kelihatan ada di belakangnya atau di atasnya masjidnya itu, di belakang pohon, daun gitu ya. Masih kita perlu mengatur Bapak Ibu supaya terlihat nyata gambarnya. Daunnya kita klik, kita posisikan untuk maju. Nah, oke. Ini kita tambahkan rumput agak lebih jelas Bapak Ibu, kita arahkan ke depan. Kemudian saya ingin menambahkan anak berjilbab ya. Nah, ini kemudian saya atur, kita atur mengecilkannya, tinggal ditarik saja garisnya. Nah, kita taruh di situ Bapak Ibu. Bapak Ibu dalam pembuatan poster ini, Bapak Ibu juga harus menyertakan alamat dari sagu satalnya, yaitu ada di sebelah bawah di sini. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya tidak pakai lingkaran ini juga enggak apa-apa, misalnya langsung ditulis tambahkan teks juga enggak apa-apa. Jadi ini yang wajib kita cantumkan adalah alamat dari sagu satalnya. Untuk alamat nanti bisa Bapak Ibu lihat di grup ya, informasinya mengenai alamat sagu satalnya. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu menambahkan satu kotak persegi di bagian bawah sebelah kanan ya. Nah, itu diarahkan saja, ini adalah tempat untuk barcode-nya, berwarna putih. Tinggal diklik saja warnanya, nanti kita ganti warna putih. Baik Bapak Ibu, mungkin ini contoh yang bisa kita buat ya. Jadi harus ada syaratnya, yaitu logo sagu satal, kemudian alamatnya, kemudian ada tempat untuk barcode-nya yang berwarna putih. Nah, ini hasil jadinya Bapak Ibu ya. Saya akan menampilkan contoh dari poster yang seri Bapak Ibu. Jadi poster seri itu nanti bisa Bapak Ibu buat, jumlahnya terserah Bapak Ibu ya. Ini saya membuat 2. Kalau untuk pengembangan diri itu, kalau pengajuan angka kredit itu karya inovasinya itu kalau 2, buat posternya 2 tergolong kategori sederhana. Tapi kalau ada 4, jumlah posternya 4, maka itu kategori kompleks Bapak Ibu. Nah, ini saya buat 2, tentu karena seri maka judulnya sama, tetapi untuk subjudulnya yang beda. Nah, yang pertama kan tentang definisi rukhsah Bapak Ibu.
untuk seri poster yang kedua ini tentang rukhsah aplikasinya dalam ibadah itu bagaimana. Nah, ini ada dalam haji, dalam sholat, seperti itu. Lalu Bapak Ibu jika ingin membagikan, mengunduh ya, klik bagikan, kemudian klik unduh. Nah, di situ ada format PNG Bapak Ibu. Bapak Ibu misalnya mau mengunduh halaman 1, tinggal klik halaman 1, kemudian klik unduh. Nanti akan mengunduh. Seperti ini prosesnya. Nah, setelah Bapak Ibu membuat poster, maka Bapak Ibu bisa mengirimkan link template dari posternya untuk diajukan ISBN. Caranya klik bagikan, kemudian garisnya ini diarahkan ke bawah, kemudian klik lainnya, lalu di situ ada pilihan tautan template di atas ya. Nah, ini tautan template, diklik saja. Nanti link ini disalin. Link ini adalah link untuk pengajuan pengumpulan tugas dan ISBN. Kemudian Bapak Ibu bisa meng-sharekan linknya melalui kami para trainer. Nah, itu saja Bapak Ibu langkah-langkah untuk membuat poster. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.